Mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dinyatakan melakukan 7 pelanggaran kode etik profesi. Persidangan etik Verdi Sambo berlangsung selama 18 jam dengan menghadirkan 15 orang saksi. Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Selain dipecat, perilaku Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Verdi Sambo juga diberi sanksi ditempatkan di tempat khusus Makobrimob selama 21 hari. Polri menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua 9 Agustus lalu. 10 hari kemudian, giliran istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga ditetapkan sebagai tersangka. Resmi dipecat Polri, Verdi Sambo pun mengajukan banding. Lalu bagaimana peluang banding yang diajukan Verdi Sambo? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Irjen Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Selain dipecat, perilaku Irjen Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Verdi Sambo akan ditempatkan di tempat khusus Makobrimob selama 21 hari. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Makobrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan pemecatan ini, Irjen Verdi Sambo akan mengajukan banding dan mengaku siap menerima apapun putusannya. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut banding harus disampaikan secara tertulis dalam 3 hari kerja, serta putusan banding adalah final dan mengikat. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Walau pengajuan banding adalah hak Irjen Verdi Sambo, namun pengacara keluarga Yosua berharap Komisi Kode Etik Polri mengabaikan banding tersebut. Kalau dia banding itu kan hak beliau, tetapi kita tetap berharap supaya tetap PTDH. Sementara kerabat Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak mengapresiasi hasil sidang etik yang memutuskan pemecatan Irjen Verdi Sambo dari Polri. Kami sangat mengapresiasi ya tindakan Kapolri untuk memecat Verdi Sambo dari kepolisian ya. Seharusnya dia sebagai jenderal harus berjiwa patriot ya, jangan pengecut ya. Jangan istilahnya dia buat surat pengunduran diri, sedangkan dia sudah melakukan pembunuhan kepada anak kami. Pemecatan Verdi Sambo menjadi salah satu langkah serius Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Yosua. Publik kini menanti pengadilan Verdi Sambo secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Terbukti melanggar etik, Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat dari institusi Polri. Apa saja implikasi dari pemecatan tidak hormat ini dengan proses pidana yang akan dihadapi Verdi Sambo selanjutnya? Kami membahasnya dengan penasihat hukum keluarga Yosua, Nelson Simanjuntak, dan kami juga terus menghubungi penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi untuk ikut berbincang di Sapa Indonesia malam hari ini. Pak Nelson, selamat malam. Malam, Mbak. Baik, bagaimana tanggapan Anda soal pemecatan Verdi Sambo? Baik.
luar biasa kemarin itu. Mhm. Beliau Fantasiera sudah disebutkan secara lisan diberhentikan tidak dengan hormat. Oke. Kalau Perka tahun 2022 Perka Polri itu 3 jenis terberat, ringan, sedang, berat. Inilah yang paling berat. Namun jangan lupa SK itu belum beliau terima, belum. Jangan lupa ya. Jadi SK itu setahu kita yang biasa proses begini kan naik dulu ke Kapolri, tanda tangan. Kewenangan siapa dengan pangkat yang ada sekarang. Baru mereka disampaikan hak-hak dan kewajibannya ini. 3 hari dan 21 hari tenggat waktu banding Ya. itu. Nah, dari sana keluarga sampai hari ini mendengar kabar yang satu katakan. Pak Nelson? Ya, gembira. Ya. Nah, tapi pidananya belum. Ini yang kita tunggu. Pidananya ini masih peradilan administrasi. Mari kita tunggu setelah yang nanti berikut ini. Tentu setelah kemarin dipecat dengan tidak hormat keputusan dari kode etik, Sambo mengajukan banding. Bagaimana dari pengacara Yosua untuk melihat rencana banding dari Verdi Sambo ini? Ya, jadi karena ini hak dan kewajiban, kita menunggu perkembangan sesuai dengan permohonan surat-surat laporan kita, ya tidak jauh dari pengajuan pelanggaran kejahatan dari pasal 340, 338 dan junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ini yang kita kejar. Oke. Kalau itu internal, kita eksternal. Demikian. Baik, sudah bergabung bersama kami juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto tadi. Selamat malam Pak Arianto. Pak Arianto. Ya, Baik, malam. Pak Arianto, Verdi Sambo mengajukan banding setelah sidang kode etik kemarin. Seberapa besar peluang banding yang diajukan oleh Verdi Sambo ini? Ya, kalau menurut saya sih ya sudah jelas ya. Kelihatannya kecil kemungkinan untuk bisa dia memenangkan kembali ya. Karena semua itu sudah, saya kira seluruh polisi ya, ini kan dicemarkan oleh gara-gara beliau gitu. Jadi tanpa dibuktikan dengan yang dipidananya pun kelihatannya itu pelanggaran kode etik itu sudah jelas di situ. Dari ingkar janjinya dia, kemudian menjaga nama instansi dan sebagainya itu. Memang banding itu hak dia. Ya. Tetapi kemungkinan untuk bisa membebaskan kok kelihatannya kecil kalau menurut pandangan saya. Kecil ya, artinya tidak berubah. Dipecat dengan tidak hormat pada saat nanti keputusan banding tidak akan berubah. Iya, saya kira gitu. Karena perbuatannya yang merugikan seluruh institusi menurut Anda Pak Arianto. Ya kan memang kemarin tuh kejadiannya kan jelas sangat menjatuhkan nama polisi ya. Di samping karena jabatannya yang dia tinggi, kemudian usaha dia untuk merekayasa itu yang sangat parah itu. Sehingga itu sangat mungkin ukuran saya sudah tidak patut lagi diterima untuk di jajaran Polri gitu. Sehingga kalau untuk mengundurkan diri pun pasti mungkin juga tidak akan dilayani. Itu perkiraan saya, melihat bobot daripada tindakan yang dilakukan oleh beliau itu. Hak untuk mengajukan banding digunakan oleh Verdi Sambo. Kemudian menurut Anda peluangnya sangat kecil untuk berubah. Setelah banding, tahapan apa berikutnya hingga akhirnya keputusan itu final dan mengikat? Kalau maksudnya, ini pada saya Bu. Iya Pak Arianto. Iya kalau usaha dia kan naik banding ya. Naik banding, nanti kalau tidak ada putusan ya terus terpaksa melaksanakan apa yang diputuskan oleh kode etik itu kan gitu. Sudah final dan mengikat ya nanti putusan banding itu ya. Iya. Tidak ada lagi peninjauan kembali Pak Arianto. Ada peninjauan kembali itu maksimal 3 tahun ya. Di dalam perkap yang baru kemarin itu ada istilah peninjauan kembali. Itu kalau terjadi kekeliruan di dalam pemutusan di dalam kode etik itu. Tapi tadi pernyataan dari Kadifhumas Mabes Polri menyatakan nanti keputusan banding sudah final dan mengikat, tidak ada lagi PK atau peninjauan kembali. Di dalam kode etik yang baru itu kan kemarin ada tuh PK kemungkinan maksimal 3 tahun. Gitu. Gitu. Jadi in case nanti di suatu saat terjadi kekeliruan ya mungkin bisa di PK. Tapi saya lihat kan ini kan jelas ini kasusnya kan
kasusnya sudah terang benderang, kemudian kesalahannya sangat besar, banyak sekali pasal yang dilanggar dari kode etik itu, Ada 7 pelanggaran. kelihatannya sih tidak ada kesalahan di dalam memutus. Karena PK itu hanya kalau ada terjadi kekeliruan di dalam memutus itu. Bunyinya begitu diajukan itu. Baik, pelanggarannya sangat fatal ya. Ada 7 poin ya, Pak Ya. Arianto. Betul ya. Apa yang menurut Anda itu benar-benar merugikan instansi kepolisian seluruhnya dari apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo? Iya, karena dia menjatuhkan nama polisi ya. Dari citra yang tadinya besar langsung drop, kemudian rakyat tidak percaya kepada polisi, Ya. kemudian figur dia itu sebagai polisinya polisi kok sampai segitu gitu, sampai orang kan heran loh, kok sampai bisa terjadi gitu gitu. Itu jadi kita menunjukkan bahwa sangat hina ya kita dipandang oleh masyarakat itu, kenapa kok sampai orang kayak gitu bisa dipromosikan ya gitu. Itu kira-kira begitu ya. Jadi mungkin saya kira ini sudah fatal. Pak Arianto, apa saja nanti implikasi dari pemecatan tidak hormat Verdi Sambo ini dengan proses pidana yang nanti akan dihadapi oleh Verdi Sambo? Ya pasti menurut kemarin kan dia berusaha mencoba untuk mengajukan pengunduran diri. Seandainya itu berhasil, maka berarti dia ya tidak terlalu malu, artinya ya nanti seandainya keluar kan masih diakui sebagai lingkungan Bayangkara. Tapi dengan pecat tidak hormat ini mungkin dia jadi terpisah di dalam, dan dia tidak akan mendapatkan hak-hak apapun dari seorang pensiunan, kemudian dari lingkungannya juga mungkin ya untuk di recovery juga susah gitu. Itu akibat daripada kekilapan dia sebetulnya. Oke, baik Pak Nelson. Jadi ada implikasi nih dari pemecatan tidak hormat dengan proses pidana nanti yang akan dihadapi oleh Verdi Sambo. Tanggapan Anda, ini terlepas, dia betul-betul akan terlepas dari Polri. Pak Nelson. Sorry? Verdi Sambo kan nanti dipecat, kalau tadi kemungkinan bandingnya tidak akan berubah lah dari apa yang hasil sidang kode etik. Kemudian implikasinya tentu ada bagi proses pidana yang nanti akan dihadapi Verdi Sambo, ya tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anggota Polri lagi. Menurut Anda implikasi ini akan seperti apa nanti dari tanggapan pengacara Yosua? Implikasinya kalau di pegawai negara Republik Indonesia, pertama tidak dengan hormat itu, semua jam terbang, usia dan apa tidak dipikirkan, tidak dapat pensiun. Itu salah satu. Tidak boleh melamar lagi di tempat lain. Dan tentunya hanya ya wira swasta saja bisanya. Nah, kalau ditanya implikasi, karena kami sebutkan tadi, ini hanya administrasi kode etik internal. Kita menunggu pintu masuk untuk pidananya. Ini yang kita tunggu sesuai dengan permohonan. Demikian. Baik, kembali ke Pak Arianto. Saat ini kan Verdi Sambo setelah sidang kode etik, ia ditempatkan di tempat khusus atau patsus selama 21 hari. Banding diberikan waktu 3 hari saja. Kalau nanti dalam keputusan banding memang pemecatan tidak hormat, tidak berubah dari kode etik, apakah penempatan khusus ini masih akan diberlakukan kepada Verdi Sambo? Saya teknis itu tidak begitu tahu ya Bu ya. Dari kode etik itu baik penyidangannya dan kemudian teknisnya apabila bandingnya ditolak dan sebagainya, saya nggak begitu tahu. Tapi yang jelas ya posisinya Pak Sambo sekarang sudah di PTDH, tinggal nunggu pengusulannya aja. Nanti peresmiannya kan itu kan dari Kapolri juga kan itu. Kalau kode etik karena kan kalau ia tidak lagi menjadi anggota Polri, maka seharusnya tidak dipatsus, artinya dalam istilah patsus itu ya di Makobrimob. Ya dia pasti akan dilanjutkan dengan pidananya kan Bu. Kan dia kan pidananya kan kemarin kan sudah dikirim sana itu bisa dikenakan penahanan kan. Kemarin kan itu ditempatkan di situ hanya dalam posisinya sebagai patsus. Kalau untuk pidananya yang sudah dikirim ke kejaksaan sana, dia kan sebagai tersangka. Dia masih bisa ditahan. Polisi masih bisa menahan 20 tambah 20 lagi, jaksa juga bisa nambah 40 lagi gitu. Posisinya sampai persidangan nanti begitu. Tahapan-tahapan sampai secara resmi Verdi Sambo mulai dari SK penandatangan oleh Kapolri sampai ia resmi. Kalau nanti banding tidak berubah ya seperti yang disebutkan Pak Arianto bahwa ia akan dipecat oleh dari institusi Polri. Tahapannya akan seperti apa sampai ia resmi dipecat dan butuh berapa lama waktu itu? Itu saya tidak tahu pasti ya.
kan nanti dari keputusan itu kan disampaikan pada Pak Kapolri itu, keputusan komite etik itu. Nah sementara itu sambil menunggu itu kan prosesnya kan Pak Sambo sekarang dalam keadaan tersangka ini. Ya. Tapi tersangka kemarin belum dikenakan tahanan kan dari KUHP. Nah tapi selama ini masih berkas masih ada di Polri sebelum ada P21. P21 itu artinya tersangka dan kemudian barang buktinya diserahkan ke kejaksaan. Itu pasti akan ditahan tuh. Mengganti tahanan kalau itu nanti habis yang 21 itu gitu. Baik, Pak Nelson, kemarin sudah ada kode etik, saat ini Putri Chandrawati yang diperiksa. Harapan Anda berikutnya? Seharusnya sudah sama ini. Tadi sore kita juga memasukkan beberapa surat ke Bareskrim, antara lain itu. Tadi kita bisa melihat Ibu Papa Charlie masih berputar-putar, berkeliaran. Kami nggak tahu kemana itu. Harusnya dengan adanya begini ya seragamnya diganti jadi baju orange dulu ini. Kan masih harus pemeriksaan dulu Pak Nelson. Iya, aduh kalau Bapak itu gimana itu udah tidak dengan hormat itu sudah nggak ada lagi tuh bintang-bintang di langit itu. Itu udah itu harga mati ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Udah, proses pidananya berarti nanti yang ditunggu ya. Terima kasih Pak Nelson Simanjuntak, terima kasih juga Pak Arianto Sutadi telah bergabung bersama kami di Sapa dan Malam. Thank you Horas.